Di pemerintahan Pak Prabowo di awal-awal memang ada sesuatu lah, tapi yang saya sangat konsen itu bukan di situnya. Jadi kita kan bisa lihat ya, Pak Prabowo itu orang baik. Jadi kami itu berdoa supaya kesehatan beliau itu yang utama, karena ada banyak sekali rongrongan untuk menghantam ke kesehatan beliau. Makanya banyak ramalan itu sebenarnya ramalan yang membuat tidak baik kejadiannya itu. Jadi kami kalau bisa, para paranormal yang ingin negara tidak masalah atau aman, mohon semua membantu untuk mempertahankan kesehatannya Bapak Prabowo, karena beliau bisa diserang dari sisi kesehatan. Seperti itu. Tetap melalui jalur goib. Jalur goib. Makanya saya juga kan kemarin sempat menenangkan diri, berpikir beliau itu kan orang baik ya. Istilahnya kelemahan beliau tuh dari sisi kesehatan, kalau dihantam bisa masuk dari situ. Nah, sisi goib ini memang mandangnya mau menghantamnya dari sisi itu. Jadi kemungkinan besar nanti setelah menjabat itu di tahun pertama sampai masuk ke tahun kedua itu resiko kesehatannya beliau sangat berbahaya kalau tidak dilindungi. Saya harap para spiritual pendukung beliau membuat benteng yang kuat untuk itu. Seperti itu, Pak. Itu serangan dari dalam negeri kita sendiri atau dari luar? Iya, dari antara kita sendiri. Oh gitu. Iya. Oh iya. Oke, ini ada informasi bahwa kita di daerah Jawa sini akan terjadi banyak bencana. Ya khususnya mungkin daerah Jogja gitu. Kalau apakah Kanjeng Budi juga punya intuisi seperti itu? Terus misalnya Jawa apa hanya di Jogja aja atau mungkin daerah-daerah lain gitu? Kalau yang memang saya dapat dari penglihatan yang lalu, memang akan terjadi bencana besar. Seperti yang dikonfirmasi oleh yang di pemerintahan juga, kan katanya akan ada megatrust yang besar gitu. Memang kami memang menunggu itu karena melihat tanda-tanda itu. Makanya saya selalu perhatiin tentang laut dan gunung. Karena kalau itu datang kan tiba-tiba, nggak bisa diprediksi. Biasanya yang prediksi itu pasti meleset karena datang itu tiba-tiba pasti itu. Nah, cuma ini kan masalahnya Yogyakarta ini simbol yang adanya satu-satunya kerajaan yang masih berkuasa di Indonesia. Jadi ini adalah simbolik. Jadi kalau nanti Yogyakarta ini digoncang, itu akan menyebar nanti. Jadi Gunung Merapi kalau misalnya batuk, itu gunung lain pasti ikut. Seperti itu. Nah, makanya selama ini tanda-tanda sih masih kelihatan seperti aman. Kemungkinan besar, karena kan Gusti itu kita nggak tahu ya. Gusti kok ngasih tahu gitu, petunjuk seperti itu kepada kita, gambaran sedikit-sedikit itu. Nah, biasanya itu tuh kalau kitanya mulai banyak yang berdoa, banyak yang memohon, itu bisa mundur atau bisa tidak terjadi. Biasanya. Karena petunjuk ini munculnya dari 2 tahun yang lalu soalnya. Udah banyak konfirmasi dari mana, tapi masih manjang sampai sekarang. Waktu saya berada di Gunung Merapi juga, ini belum ada muncul satu kengerian gitu. Biasanya kalau ada bencana tuh, kami tuh pasti nggak bisa tidur. Ada sesuatu yang berbeda gitu. Karena goib itu biasanya akan guncang gitu. Seperti waktu kejadian corona pertama kali melanda, ada cahaya yang berputar keliling Indonesia. Lalu dia masuk dari sisi selatan, lalu turun warnanya hijau. Turun di sisi timur ke arah sini sedikit, timur apa itu, jatuh dia. Lalu kita semua orang spiritual tuh deg-degan itu, karena itu pagebluk itu. Ya, makanya kita semua, waduh ada apa? Saya koordinasi ke selatan, saya tanya, tapi Kanjeng Ibu cuma diam. Nah, saya curiga di situ. Kenapa Kanjeng Ibu diam? Lalu Merapi juga diam. Nah, dari situ saya tahu, oh ini memang bencana yang harus terjadi ini. Jadi semua tuh diam, tidak ada tentang bagaimana kami harus selamat dan lain-lain, tidak ada petunjuk apapun waktu itu. Akhirnya saya cuma diminta waktu itu membasuh diri saya dengan sirih. Waktu itu mandi sirih berapa kali untuk menjaga saya di lingkungan masyarakat nanti di saat pandemi datang. Seperti itu. Terus apa ada upaya selain berdoa yang bisa dilakukan warga Jogja agar tidak terjadi bencana yang seperti prediksi-prediksi itu? Ya tetap berdoa yang utama. Tapi persentasenya tuh di antara misalnya 100%, 20% aja yang berdoa itu biasanya Gusti akan tersentuh hati. Cukup paling pakai 20% udah oke lah. Itu. Jadi nggak mesti 100% itu. Jadi bencana tuh sebenarnya
bisa nggak terjadi karena kebanyakan bencana itu terjadi kan ada sebabnya, makanya ada akibatnya. Makanya Yogyakarta sekarang kan sudah mulai agak peraturan banyak untuk kayak lingkungan, hutan udah mulai ditahan untuk tidak bisa digimanain, jadi lahan-lahan udah mulai diketatin. Jadi saya pikir itu mungkin salah satu cara untuk supaya alam nggak terjadi kerusakan keseimbangan, karena keseimbangan alam terganggu, semua terganggu. Nah kebetulan kita di Yogyakarta kan untuk tradisi masih dipertahankan kuat sekali, jadi keseimbangan itu saya harap ya kedepannya masih terus terjadi, jadi alam tidak akan murka seperti itu. Oke. Masih mengenai Kanjeng Ratu ini kan, Iya. beliau kan mengajarkan ulas asih ya. Iya. Kalau menurut Kanjeng Budi, apa sih bahayanya orang yang pelit, yang nggak ulas asih itu? Sebenarnya kalau orang yang pelit nggak ulas asih itu ya pertama di masyarakat kan pasti kurang baik gitu. Kalau saya ingat zaman sekolah dulu kan ada lagu-lagu yang di sekolah biasanya, mungkin Pak Dodi ingat itu. Iya. Orang pelit kuburannya sempit gitu. Jadi seperti itu biasa nyanyi-nyanyi kan, kalau kita nggak makanan mereka minta nggak dikasih kan gitu, bilang itu orang pelit kuburannya sempit. Jadi harta ini kan sebenarnya ya titipan. Jadi kenapa kita harus nganggap itu milik kita? Jadi sebenarnya untuk ulas asih diajarin itu karena sekarang ini kenapa didorong seperti itu, karena banyak sekali orang udah mementingkan diri sendiri, nggak peduli orang lain. Jadi ya itu penting sekali ulas asih itu, karena untuk biar kita di masyarakat lebih bagus, hati lebih bahagia. Yang terpenting untuk mencapai kebahagiaan itu ya kita harus ulas asih. Oke. Seperti itu. Seperti kita tahu ya, banyak itu kan di media sosial itu orang kesurupan, Ya. wanita-wanita yang kesurupan, yang katanya kesurupan sama Ibu Ratu. Iya. Kalau pandangannya Kanjeng Budi, apakah semudah itu Kanjeng Ratu itu, Ibu Ratu menyusupi mereka-mereka itu? Iya. Jadi gini, saya jelasin dulu dari awalnya. Kesurupan itu kan kalau dari medis dan lain-lain itu kan tidak ada. Tapi itu biasanya adanya masalah di kejiwaan yang meluap keluar. Itu kalau medis. Tapi kalau dalam dunia gaib, kesurupan juga ada beberapa macam. Ada kesurupan yang benar-benar kesurupan. Ada juga kesurupan yang istilahnya karena kejiwaannya yang meluap keluar. Nah, kalau kasusnya mereka kesurupan katanya Kanjeng Ibu, ya saya sulit ngomong karena Kanjeng Ibu tuh tidak ada merasuki tubuh manusia. Tapi warga-warga dari Pantai Selatan bisa merasuki tubuh manusia dan membawa nama Kanjeng Ibu. Jadi Kanjeng Ibu tuh banyak sekali dipakai namanya untuk yang baik atau tidak baik. Tapi Kanjeng Ibu kan tidak pernah mempermasalahkan soal itu. Karena baik dan tidak baik itu kan di manusia aja. Di sana tuh hitam putih ya tidak ada. Seperti itu. Tapi kira-kira persentasenya mereka itu bukan ya? Ah, Ibu jadi Ratu gini. yang palsu mungkin ya? Jadi gini, Yang nyusupi itu? saya pernah di pantai itu. Saya lagi tugas juru kunci, lalu ada perempuan peluk saya gitu. Dia kerasukan itu dari selatan, katanya saya ibu dipeluknya. Saya pinggirin, saya baik-baik bicara. Gini, saya bilang, pulang dulu mandi, nanti kesini ikut acara. Karena dia kan seperti itu, karena jadi saya tahu yang masuk di dia itu memang dia kesurupan benar itu, dipengaruhi oleh goib yang ada di pantai. Jadi karena saya kan juru kunci, jadi tidak marah, tidak apa, ya nggak apa-apa lah. Tapi kan dia peluk saya belum mandi gitu. Nah, saya pikirnya saya kan kalau untuk melakukan ritual kan harus suci. Jadi tapi terkadang ya nggak terlalu masalah lah, kan itu cuma jasad tok. Lalu akhirnya ya kejadian seperti itu banyak. Ada pernah saya duduk, tiba-tiba dia datang itu, dia kesurupan juga, dia ngomong, kamu juru kunci harus begini. Saya cuma senyum aja, karena saya tahu yang di dalam dia siapa gitu. Karena itu bukan Kanjeng Ibu, tapi utusan aja dari warga sana yang ngomong dia Kanjeng Ibu. Karena Ibu tidak pernah marah soal itu, jadi mereka bisa pakai nama Ibu. Seperti itu yang terjadi. Oke. Ada beberapa praktisi supranatural yang katanya mereka itu bisa memanggil Ibu Ratu. Tanggapannya Kanjeng Budi gimana? Apa benar itu? Itu benar, ada beberapa yang bisa, tapi bukan ibu yang datang. Oh. Yang datang itu adalah utusan ibu, mewakili ibu, membawa nama ibu. Jadi ini utusan resmi? Utusan resmi, membawa nama ibu. Makanya kalau kita kumpulin, saya udah melakukan sebuah penelitian kecil-kecilan. Saya datangin beberapa orang-orang sakti yang katanya
memiliki kemampuan luar biasa itu, saya tanya, seperti apa yang ibu yang datang kepada dia ceritakan? Seperti apa yang ini? Jadi tetap ada perbedaan dari cerita mereka. Jadi dari situ bukannya salah, tapi utusan itu yang berbeda-beda memang. Ada yang agak langsingan, ada yang agak kurusan, ada yang kecilan, tapi semua membawa nama ibu. Soalnya gini, kalau ibu meninggalkan tahta selatan, akan terjadi ketidakseimbangan di pantai selatan, di samudera selatan. Akan terjadi masalah. Jadi ibu ya tetap di situ ditatanya. Jadi gunanya dayang-dayang dewi-dewi yang dibawa beliau ratu-ratu kecil itu, yaitu mewakili ibu kemanapun ada ibu suruh, perintah ibu. Seperti itu. Iya, di YouTube itu kan ada sosok wanita cantik yang mengaku dilahirkan oleh Nyi Roro Kidul. Iya. Tanggapannya Kanjeng Budi gimana kira-kira itu? Kalau Apa halu atau gimana? Kalau saya ini kan juru kunci. Jadi kalau dia tanggapannya seperti itu, yang saya lihat tuh cuma endingnya. Kalau dia lakukan untuk kebaikan di depannya, kami tidak mempermasalahkan soal itu. Mungkin seperti apa yang rawuh ke dia, lakukan seperti itu, yang ya seperti itu. Tapi kalau ibu sendiri, ya tidak ada, selama ini kami ketahui ya, secara kami yang tahu, tidak ada yang seperti melahirkan gitu. Tapi beberapa dewi-dewi yang masuk ke dalam dunia ya, ada yang menghasilkan seperti itu. Jadi selama bagus, baik ya, kami tidak pernah mempermasalahkan. Karena di pantai selatan tuh ya kita seperti aturan di keraton, apa yang kita jadi urusan kita ya kita lakukan itu. Yang itu selama tidak membahayakan dan lain-lainnya ya tidak masalah gitu. Seperti itu. Oke. Terkait kereta kencana yang sering dilihat orang, kira-kira waktu orang-orang lihat itu mereka itu sedang patroli atau show of force gitu ya? Biasanya kereta kencana itu keluarnya itu di saat keliling atau di saat mengantar atau di saat menjemput. Itu kereta kencana. Jadi itu munculnya kereta kencana yang orang-orang lihat itu karena filmnya Ibu Susana. Ibu Susana kan banyakin model-model kereta kencana, mulai cerita muncul dari sana. Tapi Ibu Susana juga pakai patokan karena yang dari dalam. Karena Ibu Susana kan udah ngikat perjanjian akan mengabdi istilahnya seluruhnya gitu kepada selatan. Makanya Ibu Susana kan sekarang masih ada di sana gitu. Jadi itu tergantung orang itu, dia mau menyerahkan diri atau tidak. Tapi sebenarnya di ibu sendiri tidak ada soal itu. Tapi manusianya sendiri yang memakai itu. Jadi Gusti biasanya akan membiarkan itu terjadi karena ada sebab, pasti ada akibat nanti. Setelah semua nanti kalau dilewatin, baru mereka akan tahu gitu. Tapi kereta kencana itu ya memang seperti itu. Tapi kan mungkin yang sana lebih real, lebih mantap gitu. Warnanya lebih hidup. Oke. Ini ada pertanyaan menarik ini. Perbedaan fisik Ibu Ratu dengan Nyi Roro Kidul juga sekaligus Nyi Blorong. Apakah mereka itu punya perbedaan secara fisik, entah tingginya, kulitnya, atau gimana? Kalau ibu, saya nggak berani komen karena kami nggak bisa komen istilahnya ratu. Tapi kalau Nyi Roro Kidul sama Blorong saya bisa komen. Karena ibu untuk wajahnya tuh kan memancarkan cahaya. Jadi sulit sekali kadang-kadang kita bisa dapat izin untuk melihat wajah bentuk asli. Dan kami juga ngelihat hanya pinggang ke bawah. Kami nggak bisa melihat pinggang ke atas gitu. Jadi kalau untuk Nyi Roro Kidul, memang dia cantik. Kulitnya lebih putih, bersih. Dia tuh seperti... cantiknya tuh seperti orang-orang Indo-Asia gitu, miripnya seperti itu. Tapi kalau Blorong, dia kulitnya tuh lebih seperti sawo mateng, dia lebih eksotis, dia lebih seksi, lebih eksotis kalau Blorong. Makanya kalau cowok banyak terpikatnya sama Dewi Blorong. Karena hitam manis gitu. Iya, Dewi Blorong tuh sawo mateng. Sawo mateng. Iya. Kalau hitam manis tuh kelet, Pak, maksudnya. Kalau sawo mateng kan enak kalau dimakan sawo udah mateng. Iya.